Horas, 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 balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita membahas lagi ya tentang korupsi katanya 300 triliun, tetapi tuntutannya pun cuma 12 tahun ya, main-main ya. Harvey Muiz ini ya. JPU ini kok main-main, ini bagaimana ya ini JPU ini kerja. Katanya tuntutan apanya 300 triliun, tapi dituntut pun cuma 12 tahun. Harvey Muiz ini ya main-main nih, ini padanya benar atau enggak ini 300 triliun ini atau cuma post-truth ya. Saya bingung juga ini. Nah, apalagi JPU-nya, ketua JPU-nya adalah siapa? Ardhito Muardi ya. Ardhito Muardi ini juga ketua tim JPU pada saat kasus Jessica Kumala Wongso ya. JPU penipu rekayasa ya. Bagaimana Ardhito Muardi ini juga ya menyajikan bersama timnya itu video CCTV rekayasa bersama Sandi Andika, Sugi Carvalho, Haribo dan lainnya. Kerjasama mereka dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti menyajikan video CCTV yang sudah kabur itu, yang dikabur-kaburkan, direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Nah di sini ya, kalau benar ini kerugian negara ya, 300 triliun, kok bisa kalian main-main? Tuntutan cuma 12 tahun ya untuk orang sedemikian jahatnya yang telah merugikan negara 300 triliun. Apakah kalian main-main di sini? Ya, kerugian negara ya hanya dua kemungkinannya, 300 triliun benar kerugian negara, tetapi kalian main-main, ada permainan dalam menuntut cuma 12 tahun, atau yang kedua 300 triliun itu adalah angka fantastis yang merupakan produk dari post-truth. Gitu loh. Karena saya tidak percaya ini dengan integritasnya si apa ini ya, Ardhito Muardi ini ya. Di sini dia mengatakan kasus Harvey Muiz. Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berarti ada dua ya, berlapis. Ya, pidana korupsi dan pidana pencucian uang. Tapi penuntutan cuma 12 tahun. Ujar jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung Ardhito Muardi ya, si jaksa penipu ini ya, kasus Jessica Kumala Wongso. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin. Ya, terus di sini dikatakan ya, kemudian perbuatan Harvey dinilai telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu sejumlah 300 triliun, telah menguntungkan diri Harvey sebesar 210 miliar, serta Harvey berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Jadi inilah dia kan, menyebabkan kerugian negara 300 triliun, dituntut 12 tahun. Pak Prabowo bilang kemarin ya di pada saat berpidato 50 tahun kalau bisa. Tapi bagaimana 50 tahun Pak kalau Jaksa Agungnya Sanitiar Burhanuddin lewat bawahannya aja hanya menuntut 12 tahun. Ya, kan sangat langka hakim memutuskan hukuman di luar dari ini tuntutan. Harusnya kan dimulai dari tuntutan yang sangat tinggi dong. Misalnya tuntutannya ya harus seumur hidup. Beni Cokro jauh di bawah ini ya, dapat seumur hidup gitu loh. Ini kan tuntutannya main-main, tapi kerugiannya 300 triliun, terus pidananya berlipat, korupsi dan pencucian uang. Kan main-main ini si Ardhito Muardi dan timnya ini ya. Lagi track recordnya orang ini suka merekayasa ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti menyajikan video CCTV rekayasa yang sudah kabur-kabur itu dipandang sebagai fakta persidangan kan. Track recordnya pun sudah buruknya si Ardhito Muardi ini. Ya, jaksa hancur ini moralitasnya. Ya, kerjasama dengan Muhammad Noel Azhar dan siapa itu Krishnamurti sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya 2016. Ya. Jadi ada dua kemungkinannya, 300 triliun produk post-truth ya, hitung-hitungan entah ngasal. Dan kalau hitungan itu benar, kenapa cuma 12 tahun tuntutannya, kan begitu. Hanya ada dua aja kemungkinannya.
Apakah kalian main-main, main mata dengan Harvey dan lainnya? Ya. Terus apa nggak ada pedoman atau panduan penuntutan di Kejaksaan Agung? Kalau kerugian sekian yang dialami negara, maka tuntutannya seumur hidup atau hukuman mati. Itu. Kalau sekian 20 tahun, kalau sekian tahun gitu. Ya. Jadi suka-sukanya Kejaksaan Agung ini ya, penuntutannya main-main, suka-suka mereka. Nggak tahu ada panduannya atau enggak, saya cari-cari nggak dapat. Apakah saya nggak dapat atau memang tidak ada panduan penuntutan bagi Jaksa Agung ini. Jadi supaya bisa mereka main-main ya kan dalam penuntutan itu, deal-deal di belakang gitu kan. Harusnya kan ada pedoman penuntutannya itu. Ya. Berikutnya juga Hakim Eko Arianto memutuskan cuma 6,5 tahun kepada orang ini. Ya, padahal ada peraturan mereka, dilanggar juga ya sama hakimnya itu. Eko Arianto, kita lihatlah di sini ya, ada Perma, ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, baru aja peraturan itu ya, sekitar 5 tahun kurang. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya. Ya, jadi di sini ada lampirannya, pedomannya, ada metriknya dia taruh di sini. Nah, inilah dia metriknya. Ya, matriks rentang penjatuhan pidana, kerugian negara, ya, kolom sebelah kiri. Kategori paling berat lebih dari 100 miliar. Penjara 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Denda 800 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Terus di sini kalau kesalahannya atau dampak dan keuntungan tinggi, kalau sedang 13 sampai 16 tahun, kalau rendah 10 sampai 13 tahun. Tapi Eko Arianto tidak mengikuti pedoman pemidanaan dari Perma ini nomor 1 tahun 2020. Jadi suka-sukanya hakim ini juga sudah dikasih pedoman pun sama Mahkamah Agung, dilanggar juga sama dia. Ya. Ini kategori paling berat. Kategori berat lebih dari 20 miliar. Kalau tadi lebih dari 100 miliar. Sama. Ya, kesalahannya untuk tinggi 13 sampai 16 tahun, ini 10 sampai 13 tahun. Ya, terus kalau kesalahan rendah 8 sampai 10 tahun, berikut dengan denda dan segala macamnya. Tetapi ya itulah Eko Arianto dengan enteng, ya. Oke, 6,5 tahun, suka-sukaku. Ada Perma. Kalau ditanyakan mungkin sama Eko Arianto ini, ada Perma, peraturan Mahkamah Agung tentang apa, panduan pemidanaan, ya, Perma nomor 1 tahun 2020. Nggak tahu aku, nggak mau tahu aku. Kan begitu aja alasannya Eko Arianto. Padahal di sini jelas 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Ya. Mungkin dia berpikir begini, jaksa aja menuntutnya cuma 12 tahun. Masa ku pidana dia 16 sampai 20 tahun? Ya kan? Jaksanya lah salah. Kenapa dia tuntut cuma 12 tahun? Kata si Eko Arianto. Ya. Si ketua tim jaksa penuntut umumnya Ardhito Muhardi, ya sudah main-main dia kan. Sok-sokan dia penuntutannya pidana korupsi, pencucian uang. Pada saat tuntutan hukumannya cuma 12 tahun, main-main. Ya. Luar biasa hukum-hukum orang-orang yang bermain di hukum ini ya. Suka-sukanya pokoknya. Ya. Sudah ada pun panduan pemidanaan oleh Mahkamah, dilanggar juga sama mereka. Padahal ini ada, atau seumur hidup. Harusnya kan kasih seumur hidup. Karena Beni Cokro aja jauh di bawah itu, ya jauh dari fantastisnya, kena seumur hidup. Kenapa kalian tebang pilih gitu loh, pilih-pilih ya. Wajar lah kalau kami menduga kalian bermain di belakang kan. Ya, ada duit di belakang, ya wajar publik menduga itu. Kalian yang bermain-main, tuntutannya main-main, cuma 12 tahun. Belum lagi ini putusannya juga main-main, 6,5 tahun. Melanggar Perma. Ya lo hancur kali ini negara ini.
Ya, jadi ini memberikan pesan kepada masyarakat, semakin ayo berlomba-lombalah korupsi, membuat negara rugi makin ratusan triliun, ya, maka tuntutannya makin ringan dan hukumannya pun makin ringan. Ya, kalau nggak dikawal ini nanti naik banding lagi Harvey Muiz ini sampai PK, ya, tinggal kayak Sunarto lah nanti kan, ketika dia memutuskan mengurangi pidana Anas Urbaningrum dari 14 menjadi 8 tahun, kan tinggal cari prinsip-prinsip yang meringankan kan, unus testis, nullus testis katanya, satu saksi bukan saksi, langsung diturunkan 43%, 40% itu hukuman pidananya Anas Urbaningrum. Nah ini juga nanti bisa jadi nanti di PK ketemu hakim agung seperti Jupriyadi, Yohanes Priana, Sunarto, terus siapa lagi itu yang lain-lain ya, yang suka memotong pidana hukuman dari para maling uang rakyat, bandar narkoba. Bisa jadi nanti dicari pasal-pasal ya kan, atau prinsip-prinsip unus testis, nullus testis, berkuranglah lagi Harvey Muiz ini menjadi cuma 2 tahun. Publik lupa, ternyata dia udah bebas. Ya, katanya korupsi adalah kejahatan luar biasa, cuma di mulut. Buktinya bisa dia persyaratan bebas bersyarat. Ya, parol. Ya. Jadi keputusannya ini sudah sangat ringan, tidak diikat juga misalnya tanpa bisa dia bebas bersyarat. Enggak. Bisa aja dia nanti parol gitu. Bebas bersyarat. Bayangkanlah, potong remisi-remisi sambil menunggu remisi nanti Harvey Muiz ini tinggal mengajukan PK, lihat apanya kan, hakim agungnya yang suka memotong hukuman-hukuman para maling uang rakyat, si ini, gampang itu. Nanti seperti Sunarto kan, cari prinsip-prinsip oke, unus testis, nullus testis. Carilah prinsip-prinsip itu, kurangi lagi 40%, 6,5 tahun kurangi 40%, berarti dikurangi 2,5 tahun, tinggal 4,5 tahun, remisi 2 tahun. Ya, jadi nanti 2 tahun ke depan sudah keluar ini orang, keluar tuh barang. Ya, publik lupa. Bagaimana mungkin 2 tahun publik Indonesia kan amnesianya sangat cepat ya. Sangat cepat lupa. Jadi dalam setengah tahun ke depan pun sudah lupanya publik ini, nggak usah. Bulan depan pun udah lupa. Ya. Nah, ingatan publik yang gampang amnesia inilah yang dimanfaatkan ya, dimainkan gitu. Ya. Jadi dalam 1-2 tahun ke depan Harvey Muiz ini sudah enjoy life ya, di luar negeri dan segala macam. Padahal katanya negara dirugikan 300 triliun. Harusnya kan miskinkan semua hartanya, habiskan gitu loh, sampai dia miskin gitu loh. Ya, dendanya pun denda main-main. Ya. Harusnya kan miskinkan dia sehingga orang lain takut, nanti begitu ketangkap kan langsung miskin dia. Ya, takut mereka miskin, nggak bisa nyewa private jet lagi gitu loh. Merugikan uang negara, hukumannya main-main, dendanya main-main. Tapi ketika waktu berita dulu ditangkapnya Harvey Muiz 271 triliun. Terus nanti berjalannya waktu persidangan naik lagi 300 triliun. Tapi tuntutannya main-main. Dan hukumannya pun lebih main-main, 6,5 tahun. Meskipun ada peraturan Mahkamah Agung untuk panduan pemidanaan Perma nomor 1 2020. Kan semua aturan itu semua mereka langgar. Luar biasa ini, tuntutan main-main, hukumannya main-main, nanti boleh remisi, boleh lagi parol, ya bebas bersyarat. Banyak sekali tuh mantan maling uang rakyat itu dapat pembebasan bersyarat. Ya, jadi mananya yang katanya korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, yang katanya Menteri HAM sekarang siapa itu, Natolius Pigai, korupsi adalah bagian dari pelanggaran HAM juga. Berarti double ini ya. Sudah korupsi, pelanggaran HAM, terus dikatakan juga kejahatan luar biasa, tapi tuntutannya main-main, apalagi hukumannya main-main. Jadi rakyat cuma disuguhkan tontonan atau show sidang yang seperti hebat ya. Ardhito Mohardi itu seperti hebat dalam persidangan kalau kita ikuti Harvey Muiz itu, tapi tuntutannya 12 tahun. Itu kan cuma sandiwara ya, sandiwara berbayar ya.
Terus hakimnya juga seolah-olah kritis, tanya sana, tanya sini, bla 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 bla. Ceng, 6,5 tahun. Alasannya yang meringankan adalah sopan. Yang kedua, ada tanggungan keluarga, dia udah berkeluarga. Yang ketiga, belum pernah dihukum. Itulah yang meringankan. Harusnya kan yang meringankan dia mengaku salah, benar, sekian yang kurugikan, maka silahkan sita aset saya semua. Saya merasa bersalah. Semua sita aset saya. Itu baru meringankan. Nah, kalau cuma meringankan, ya berkeluarga. Siapapun sekarang di Indonesia ini susah nyari orang yang tidak berkeluarga kan. Punya anak. Terus sopan. Ya iyalah dia sedang dituntut, dipidana. Kalau nggak sopan dia nanti kena seumur hidup. Kan gitu pikirannya. Yang ketiga belum pernah dihukum. Ya di Indonesia ini 99% belum pernah dihukum. Ya, alasan meringankan yang dicari-cari ya supaya cocok lah ini 6,5 tahun. Ya nggak Eko Haryanto? Ya, Eko, ya udah enak lah kau di sana itu ya Eko. Ya, enak lah kau. Ya, hukuman pidanamu ringan-ringan untuk maling uang rakyat. Ya, mantap kali kau Eko Haryanto ya. Ya, kayak milik bapak punya negara ini, suka-sukamu menghukum orang. Ringan kali. Ya. Luar biasa hakim-hakim ini ya, sangat track recordnya apalagi di Mahkamah Agung, track recordnya menyunat, mendiskon besar-besaran para maling uang rakyat ini sudah terkenal sampai ke dunia dunia luar dan dunia lain. Oke, sekian pemirsa ya. Kita amati lah ya kekonyolan sistem peradilan hukum di Indonesia ini. Kita sudah teriakkan juga ke pemerintahan Prabowo Subianto, nggak ada aksi. Ya mungkin kita tinggal tertawakan aja ya. Ya, apalagi yang bisa kita perbuat. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.